Sabda TV. Apa amalan soleh yang bisa kita lakukan, akhi? Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentu yang pertama adalah haji dan umroh bagi mereka yang mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja walam yarfuth walam yafsuq, raja'a kayaumi waladatu ummu." Siapa yang haji dan dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Hajinya mabrur. Tapi syaratnya untuk dapat haji mabrur ini, Pak, ketika haji dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang kedua, tidak melakukan kefasikan. Apa itu kefasikan? Itu dosa-dosa besar. Seperti menyakiti hati orang, menyakiti orang. Terkadang orang kalau kita lihat ya jemaah haji itu berebut pengen cium Hajar Aswad, tapi caranya dengan nyakitin orang, Pak. Ya, sikut sana, sikut sini, ya, dorong sana. Padahal nyium Hajar Aswad itu Masya Allah, cuma sunnah aja. Tapi nyakitin hati, nyakitin orang, sudahlah itu dosa besar kalaupun itu bukan di tanah haram. Gimana ini dia lakukan di Mekah, kemudian di 10 awal Dzulhijjah lagi. Waduh, tekor banget tuh, Pak. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Maka bagi antum yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berhaji, alhamdulillah. Gunakan dia kemudahan tersebut. Jangan menunda-nunda. Amal yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam a'zam 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi bersabda apa, Pak? Kata Nabi, maka perbanyaklah di hari-hari ini tahlil, takbir, tahmid. Apa tahlil, Pak? Tahlil itu ucapan la ilaha illallah ya. Bedain antara tahlil sama tahlilan, Mas. Kalau tahlil itu ucapan la ilaha, iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Takbir apa itu? Allahu Akbar. Iya. Bisa kita ucapkan seperti yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilhamd. Ya, makanya Ibnu Umar, Abu Hurairah kalau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya, mereka pergi ke pasar bukan buat belanja, Pak, bukan, cuma buat takbiran. Iya. Sehingga orang-orang pun ikut bertakbiran dengan takbir mereka itu, Pak. Maka dari itulah perbanyak deh takbiran tuh, Pak. Karena ya takbiran Idul Adha itu, Pak, dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau kita melihat di masyarakat kita, Pak, takbirannya cuma malam Lebaran doang. Iya enggak? Iya, padahal sunnahnya takbiran Idul Adha itu dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah udah mulai takbiran kita. Iya. Dan sunnahnya takbiran itu dikencengin, Pak, bukan pelan-pelan malu-malu ah. Kenapa? Karena ini syiar. Jangan malu kita mengucapkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ini amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal yang paling ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah zikir. Jadi amalan yang paling utama di 10 awal bulan Dzulhijjah itu zikir, Mas, Masya Allah. Iya. Amalan yang ke berapa? Ketiga. Yaitu memperbanyak sholat. Memperbanyak apa? Sholat, terutama sholat sunnah. Kenapa demikian, Pak? Karena sholat itu isinya zikir dari awal sampai akhir. Dan ia lebih utama daripada zikir biasa. Kalau kita cuma zikir doang, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau sholat itu bukan hanya zikir. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah SAW, as-salatu wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Masya Allah. Sebaik-baik amal kalian itu apa? Salat sudah. Maka kita bisa melakukan salat sunnah yang sifatnya muqayyad nih. Yang muqayyad itu yang terikat dengan waktu dan tempat ya. Salat tahajud, salat duha, salat sunnah rawatib, ya, tuh jaga tuh. Boleh juga kita mau salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu apa? Pokoknya niatnya mau salat aja udah. Iya. Berapa rakaat terserah. Kalau kuat 100 rakaat silakan. Iya. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian amalan berikutnya yaitu siam, puasa. Terutama puasa Arafah. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah wa tusiba 'ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablah wallati ba'dah." Puasa hari Arafah. Ya. Diharapkan di atas Allah, artinya siapa yang mengharapkan ridha Allah itu bisa menggugurkan dosa tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Di puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun kemarin, setahun kemarin sama setahun yang akan datang. Ajib. Tapi kata para ulama yang dimaksud adalah diampuni dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat. Iya. Kemudian akhwat Islam terjadi perselisihan para ulama tentang masalah apakah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sunnah atau enggak. Jadi misalnya antum mau puasa nih dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya antum puasa. Nah, ini terjadi khilaf para ulama. Apakah disunahkan apa enggak? Kalau jumhur ulama, siapa sih jumhur, Mas? Jumhur itu mayoritas ya. Mereka mengatakan tidak disyariatkan. Alasannya perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya juga, bahwa Aisyah mengatakan ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul ashra qat min Dzulhijjah atau kama qala. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sedangkan Aisyah ini istrinya Nabi.
Biasanya seorang istri tentu yang paling tahu dong tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah yang tersembunyi gitu kan. Sehingga menurut mereka berarti itu menunjukkan tidak disyariatkan untuk berpuasa saat 10 penuh, Pak, 9 apa terus menerus, tidak. Iya. Jadi yang paling banter apa dong? Puasa Daud aja. Yang terutama pula puasa Arafah. Misalnya antum puasa tanggal 1, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 enggak, 7 puasa, 8 enggak, 9 puasa. Iya. Adapun kalau terus-menerus menurut jumhur tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh. Alasannya apa? Alasannya ia termasuk amalan soleh. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini amalan soleh kata mereka. Maka boleh, nggak apa-apa, tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun Pak, ya, perkataan Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang paling tahu tentang perbuatan Rasulullah SAW ini, jumhur memandang lebih kuat. Tapi masalahnya Imam Abu Daud meriwayatkan juga dalam sebuah riwayat dari salah satu istri Nabi juga, di mana ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpuasa 9 Dzulhijjah, 9 min Dzulhijjah. Sehingga ada dua riwayat nih. Aisyah mengatakan nggak pernah lihat, yang satu lagi mengatakan pernah. Dan kaidah mengatakan apa? Yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Tapi setidaknya Pak, itu menunjukkan Rasulullah tidak melakukannya secara rutin setiap tahun, enggak. Sebab kalau Rasulullah rutin kan pasti Aisyah tahu dong. Tapi Aisyah tegas mengatakan apa? Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Iya. Nah demikian saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini Pak, ya, baik puasa Senin Kemis ataupun puasa Daud tadi, itu sangat disunnahkan sekali. Kata Imam Nawawi, siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat dianjurkan sekali. Karena pahalanya luar biasa. Tapi ingat ya, buat antum yang masih punya qadhaan, belum selesai itu qadhanya, ya, maka wajib qadha dulu, Mas. Karena sebagian orang punya pemahaman, oh, kalau saya qadha dulu nanti nggak dapat keutamaannya. Loh, kata siapa? Justru yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Salah besar kalau pemahamannya yang dimaksud itu adalah puasa sunnah. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab malahan, ya, beliau mengqadha Ramadan tuh sengaja nunggu 10 awal Dzulhijjah. Baru beliau mengqadhanya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang kelima, amal yang bisa kita lakukan apa? Sedekah. Sedekah pahalanya luar biasa juga. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang 3 pintu-pintu kebaikan, di antaranya apa? Sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah itu pintu menuju kebaikan. Jadi kalau kita sedekah, insya Allah terbuka tuh pintu ya kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Apalagi kalau kita lakukan itu di hari-hari yang sangat apa? Utama, Mas. Masya Allah. Ya, kita sedekah buat fakir miskin, buat para janda, buat orang-orang susah, ya, sedekah buat para fuqara, ya. Demikian pula kita sedekah untuk
membantu dakwah dan yang lainnya. Waduh Pak. Kadang kan banyak yang semangat sedekahnya di bulan puasa. Bagus sih, memang sangat dianjurkan di bulan puasa sedekah. Tapi ingat ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah pun juga nggak kalah masalahnya, Pak. Karena amalan soleh di bulan-bulan di hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan nih, perbanyak sedekah supaya ya, pahala kita luar biasa. Kemudian apalagi ya, akhi, ya, amalan yang agung di 10 awal bulan Dzulhijjah, berkorban. Ya, berudhiyah. Sedikit kita akan bahas, akhi, tentang korban. Karena ini akal Islam, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa sih Pak keistimewaan korban, Pak? Ketahuilah saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa sembelihan korban itu sembelihan yang besar dan agung sekali, Pak. Antum tahu nggak sejarah kenapa disyariatkan nyembelih hewan kurban? Jadi ya ceritanya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail. Iya. Nabi Ibrahim diuji. Padahal kan Nabi Ibrahim lama pengen dapat anak, lama sampai umur udah tua belum punya anak gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim dikasih sama Allah apa? Anak, setelah besar disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Gimana Pak rasanya Pak? Ini ujian luar biasa. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya yang bernama Ismail? Ya. Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Nak? Sedangkan mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Melihat itu Nabi Ismail, ketika tahu itu perintah Allah, ya, segera Nabi Ismail berkata apa? Ya abatif alma tu'mar. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Ini Masya Allah ya. Ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan yang luar biasa. Nggak kayak kita. Kalau kita cuma mikir-mikir dulu, apaan nih? Mau korban aja mikir-mikir dulu. Padahal buat hobi bisa beli tuh Pak puluhan juta. Ada orang hobi sepedaan, beli sepeda 10 yang harganya 50 juta. Kebeli tuh Pak. Ada orang yang hobinya mancing, beli tuh Pak alat-alat pancing sampai puluhan juta. Kebeli tuh Pak. Ini buat korban 5 juta mikir-mikir, ampun dah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah, Pak. Ujian, Masya Allah. Alhamdulillah kita nggak diuji dengan itu loh, Mas. Kita tidak diuji untuk menyembelih anak kita, enggak. Bahkan dilarang dalam syariat kita. Kita sekarang tuh diuji disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji, itu ujian tuh. Iya. Disuruh berudhiyah, berkorban juga. Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim siap-siap mau menyembelih dengan goloknya itu. Nabi Ismail pun sudah meletakkan jidatnya di atas batu. Apa yang terjadi? Allah pun kemudian memberikan jalan keluar. Allah berfirman wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Allah menyifatinya dengan sembelihan yang agung, yang besar.
Apa itu? Sembelihan kambing. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, ini menunjukkan istimewa nih. Ya, ibadah korban ini istimewa. Dalam ayat yang udah kita hafal, Allah berfirman apa? Fasalli li rabbika wanhar. Surat apa tuh? Al-Kautsar, Masya Allah. Fasalli li rabbika. Salatlah untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah. Ya, apa namanya? Binatang kurbanmu itu.